Coba deh, sekarang lihat sekeliling kita. Ponsel yang lagi Anda pegang, laptop di depan Anda, atau mungkin smartwatch di pergelangan tangan, semuanya itu ditenagai oleh baterai lithium-ion. Ya, baterai ini emang jadi jantung kehidupan modern kita, tapi ada resiko tersembunyi di dalamnya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar rahasianya dan gimana cara menjinakkannya. Oke, mari kita bedah dulu apa sih yang bikin baterai ini spesial sekaligus ya berisiko. Kekuatannya itu luar biasa, dia bisa menyimpan energi yang super besar dalam wadah yang super kecil. Tapi justru disitulah bahayanya. Energi yang terkonsentrasi itu kalau salah penanganan bisa memicu reaksi berantai yang ujung-ujungnya bisa jadi api atau bahkan ledakan. Ini bukan cuma teori atau nakut-nakutin loh. Kejadian di gedung Terradron, seperti yang dikutip di sini, itu contoh nyata yang tragis banget tentang apa yang bisa terjadi kalau kita sampai lengah. 22. Ini bukan sekedar angka ya, ini adalah jumlah nyawa yang jadi korban dalam kebakaran di Terradron yang penyebabnya baterai. Angka ini benar-benar menegaskan betapa seriusnya risiko yang kita hadapi, dan kenapa pengetahuan ini jadi penting banget buat kita semua. Jadi, biang kerok ilmiah di balik bencana ini apa sih? Namanya thermal runaway. Coba bayangin deh, ini tuh kayak efek domino. Satu bagian kecil baterai kepanasan, terus panasnya nyamber ke bagian sebelahnya, terus, sampai menciptakan reaksi panas berantai yang nggak bisa berhenti. Akhirnya, terjadilah kegagalan total. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari paham risikonya, lanjut ke kebiasaan aman sehari-hari, cara nyimpen yang benar, apa yang harus dilakuin pas darurat, sampai gimana cara membuangnya dengan benar. Yuk, kita mulai dari hal yang paling sering kita lakukan bahkan hampir setiap hari. Bagian ini isinya tentang membangun kebiasaan-kebiasaan simpel yang sebenarnya bisa mengurangi resiko secara drastis, biar gadget kita tetap jadi alat bantu, bukan jadi ancaman. Siapa yang pernah tergoda beli charger murah dan cepat? Ngaku aja, hehe. Tapi, ini satu aturan emas yang nggak bisa ditawar. Selalu, dan saya ulangi, selalu pakai charger original atau yang sudah tersertifikasi. Pakai charger palsu itu ibaratnya ngasih makanan yang nggak sehat ke baterai kita. Listrik yang nggak stabil, nggak terkontrol, dan jadi pemicu utama overcharging dan korsleting. Sekarang kita ngomongin soal di mana dan kapan ngecharge. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ini penting banget. Area yang ventilasinya bagus itu bantu buang panas. Ngecharge di kasur atau sofa, wah itu sama aja kayak nyelimutin baterai. Panasnya jadi keperangkap. Dan jangan dibiasain ditinggal ngecharge semalaman suntuk padahal udah penuh. Itu sama aja kayak ngasih tekanan yang nggak perlu ke baterai. Coba deh, anggap diri Anda itu detektif baterai. Kalau baterainya kelihatan bengkak atau kembung, itu tanda bahaya paling utama. Artinya ada gas berbahaya yang numpuk di dalam. Kalau Anda lihat tanda ini, pesannya cuma satu, langsung berhenti pakai baterai itu. Sekarang juga, jangan ambil risiko sedikit pun. Terus gimana dengan gadget yang jarang kita pakai? Baterai cadangan, laptop lama, atau mungkin drone yang cuma terbang sesekali? Nah, ternyata cara kita menyimpannya itu sama pentingnya dengan cara kita memakainya loh. Nah, ini dia zona nyaman buat baterai. Sejuk, kering, dan jauh dari panas. Perhatiin juga tingkat dayanya antara 40-60%. Gini deh analoginya. Nyimpen baterai dalam keadaan 100% penuh atau 0% kosong dalam waktu lama itu sama kayak narik karet gelang kencang-kencang atau ngebiayain dia kendor total. Dua-duanya sama-sama bikin cepat rusak. Dan slide ini nunjukin betapa rapuhnya mereka. Jatuh sedikit aja bisa bikin kerusakan di dalam yang nggak kelihatan. Kantong celana kita, wah itu bisa jadi zona bahaya kalau kita campur baterai sama kunci atau koin logam. Kenapa? Karena bisa nggak sengaja nyambungin kutub positif dan negatifnya dan terjadilah korsleting. Oke, kita udah bahas pencegahan, tapi gimana kalau skenario terburuk kejadian? Kuncinya tetap tenang. Tahu langkah yang tepat itu bisa bikin perbedaan besar untuk mengendalikan situasi berbahaya dan melindungi diri kita sendiri. Ini tuh semacam alarm terakhir dari baterai sebelum bencana datang. Suara mendesis, bau kimia yang aneh, atau panas yang nggak wajar. Kalau Anda merasakan salah satunya, ini bukan saatnya buat mikir atau nunggu. Anda harus bertindak dan bertindak cepat. Tolong ingat 3 kata sakti ini. Isolasi, pindahkan, pantau. Isolasi, langsung cabut dari colokan. Pindahkan, jauhkan dari apapun yang gampang kebakar. Pindahin ke lantai beton misalnya. Pantau, jaga jarak aman, dan awasi. Ingat, keselamatan Anda nomor 1. Dan ini informasi yang bisa menyelamatkan nyawa. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai air untuk memadamkan api baterai lithium ion. Ini bukan api biasa. Air malah bisa bereaksi hebat dengan logam di dalam baterai dan justru bikin apinya makin besar.
Pakai alat pemadam api tipe ABC atau CO2, atau kalau darurat, pasir juga bisa. Kalau amit-amit Anda kena cairan kimia dari baterai yang bocor, anggap itu seperti luka bakar kimia. Aturan utamanya, siram dengan air mengalir yang banyak, minimal 15 menit, mau itu di kulit ataupun di mata. Setelah itu, yang paling penting, jangan tunda, langsung cari pertolongan medis. Oke, baterai Anda sudah sampai di akhir hayatnya. Terus diapain? Ternyata, apa yang kita lakukan selanjutnya itu sama pentingnya dengan semua langkah yang sudah kita bahas dari tadi. Ini saya harus tegaskan banget ya, membongkar baterai lithium-ion itu bukan proyek DIY atau coba-coba iseng. Menusuknya bisa melepaskan gas hidrogen fluorida, gas super beracun yang bisa menyebabkan kerusakan paru-paru parah. Pokoknya, serahkan ini ke ahlinya. Proses yang benar itu sebenarnya gampang kok. Pertama, amankan terminalnya pakai selotip biar nggak korslet. Kedua, pisahkan setiap baterai biar nggak saling bersentuhan. Terakhir, bawa ke tempat daur ulang yang resmi. Gampang kan? Amankan, pisahkan, bawa. Dan ini alasannya kenapa nggak boleh dibuang ke tempat sampah biasa. Baterai yang kegencet di dalam truk sampah itu bisa memicu kebakaran hebat, dan itu membahayakan nyawa para petugas kebersihan yang setiap hari bekerja keras untuk kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin laci meja Anda di rumah, atau kotak tempat Anda nyimpen gadget-gadget lama. Apakah jangan-jangan ada bom waktu tersembunyi di sana? Dengan semua pengetahuan ini, sekarang Anda bukan cuma tahu risikonya, tapi Anda juga punya kekuatan untuk menjinakkannya. Yuk, jadikan rumah kita tempat yang lebih aman, mulai hari ini juga.